Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan presentasi kami yang berjudul Perkembangan Kalkulus. Asal muasal berasal dari bahasa Latin yang berarti batu kecil untuk menghitung. Cabang ilmu yang kita pelajari di sekolah SMA dan beberapa prodi, saintek di kuliah ini tentunya memiliki banyak cerita dan peristiwa yang bukan hanya bisa tapi luar biasa dan menjadi ilmu amerta yang membantu pergerakan dunia hingga sekarang. Semua hal itu dapat kita tarik pada zaman Mesir kuno, yaitu Papirus Moskwa, Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume dari frustum piramid. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dari menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Matematikawan India Aryabhata yang menulis semua pemahaman pada kalkulus Yuripbaza. Hal-hal itu tersebut kemudian dibawa lagi dalam aspek yang lebih dalam. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya Aryabhaza bukan hanya menjadi dua boza yang sangat terdepan, yang bahkan melebihi Eropa, yang notabene belum menemukan dasar pada kala itu, dikarenakan semua konsepnya mesin tulis dalam bahasa India, jadi tidak terdengar asing. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal tahunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak sehingga dan menjelaskan bentuk awal dari teolema dolo. Sekitar tahun 1000-an, matematikawan Ira Ibnu Al-Haytham untuk Al-Hazm menjadi orang pertama yang menemukan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan mengalihkan induksi matematika yang mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus-rumus umum, dan dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Selanjutnya, pada abad ke-12, seorang Syaraf al-Adin Al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubit, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus intervalsial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan Nila Kantala, Parameswara, serta matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuk Kita Basa, yang ditulis pada tahun 1901. Tentara Sangraha menjadi dasarnya terdiri dari 432 ayat Sasketa yang dibagi menjadi 8 bab yang mencangkup aspek astronomi India. Ini didasari pada metode gerakan planet eksentrik dan eksentrik. Dua bab pertama membahas gerakan garis Yulis planet. Selanjutnya bab 3 membahas tentang bayangan berbagai masalah yang berkaitan dengan sinar matahari pada bola langit, yang termasuk hubungan ekspektasinya pada sistem koordinat, yaitu koordinat ekliptik, kuantor, dan botral. Lalu tibalah pada abad yang terjadi di awal abad 17. Di sini banyak beranakan dan penyembunan kalkulus itu sendiri yang berisi semua poin-poin yang dikemukakan oleh ilmuwan dari zaman pertengahan abad modern yang bernama Sekikowa, yang berupa penemuan independen pribadi yang lahir pada tahun 1637. Dia adalah matematikawan Jepang yang menciptakan sistem notasi aljabar baru dan penyumbangan kontribusi untuk perkembangan matematika di awal Jepang, atau disebut dengan Poisson. Ia juga berperan penting dalam kalkulus yang dikembangkan oleh penerusnya hingga akhir zaman itu. Di Eropa sendiri, beberapa matematikawan seperti John Wallis
yang dimana John Wallis ini lahir pada tanggal 23 November 1616 di Expo. John Wallis ini merupakan matematikawan Inggris yang berperan dalam perkembangan kalkulus. Ia juga menciptakan simbol infinite, bentuk bilangan tak terhingga. Kemudian ada Isaac Barrow, lahir pada Oktober 1630, adalah sarjana matematikawan Inggris yang biasanya diberikan penghargaan atas awalnya perkembangan kalkulus, terutama untuk penemuan terima dasar kalkulus. Terakhir ada James Gregory yang lahir pada November 1638. Dia berturut menjabat sebagai profesor di Universitas Comenius dan Universitas Edinburgh. Sebagai astronom, dia dikenal dengan rancangan teleskop Pantur, kemudian diberi nama teleskop Gregory, dan deskripsi metode dan pengukuran jarak bumi dan matahari mengamatikan tensi planet Venus. Keduanya dideskripsikan dalam buku Optical Pomo. Ia menunjukkan bagaimana luas kanan dan hiperbola. Dalam buku tersebut juga dapat sin X, cos X, r sin X, dan r cos X. Sebagai deret, dia juga membuktikan khusus dari teorema dasar kalkulus 1668. Selanjutnya ada Sir Isaac Newton, yaitu seorang tokoh legendaris yang banyak membeli rumus-rumus pemahaman konsep untuk ilmu di seluruh dunia, dalam bidang fisika maupun bidang matematika. Selanjutnya, Gottfried Wilhelm Leibniz, atau kadangkala dieja sebagai Leibniz atau Full Leibniz, yang lahir pada 1 Juli atau 20 Juni menurut tarikh kalender Julian 1646 atau 14 November 1716, adalah seorang filsuf Jerman keturunan Sorbia yang berasal dari Sachsen. Ia terutama terkenal karena faham bahwa manusia hidup di dunia yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Namun sekarang kontributon kalkulus hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran ini bersama dalam sebuah kesatuan, dan dua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus yang terpisah dalam waktu yang hampir bersama. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke dalam bidang fisika. Dan terakhir ada influence. Walau konsepnya telah dikembangkan terlebih dahulu di Mesir, Yunani, Tiongkok, India, Irak, Persia, dan Jepang, penggunaan kalkulus modern dimulai di Eropa pada abad ke-17. Suatu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Hasil kerja mereka kemudian memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan fisika. Aplikasi kalkulus diferensial meliputi perhitungan kecepatan dan percepatan, kemiringan suatu kurva, dan optimalis. Aplikasi dari kalkulus integral meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusat massa, kerja, dan tekanan. Aplikasi lebih jauh meliputi deret perangkat dan deret Fourier. Kalkulus juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang, waktu, dan gerak. Selama berabad-abad, para matematika dan fisul berusaha memecahkan paradoks yang meliputi pembagian bilangan dengan nol ataupun jumlah dari deret tak terhingga. Seorang filsuf Yunani kuno memberikan beberapa contoh terkenal seperti paradoks Zeno. Kalkulus memberikan solusi, terutama di bidang limit dan deret tak terhingga, yang kemudian berhasil memecahkan paradoks tersebut. Cukup sekian pemahaman dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.